Benarkah bacawa pres Ganjar Pranowo telah semakin mengerucut dalam situasi politik pada saat ini? Apa yang menjadi pertimbangan utama PD Perjuangan dalam memilih bacawa pres Ganjar? Kita akan membahasnya bersama dengan analis politik Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sore. Selamat sore, Mas Egan. Ya, Mas Toto, selain karena keputusan bahwa partai pendukung sudah mendukung Prabowo sehingga kemudian tidak dipilih menjadi cawapres dari Ganjar, apakah memang AHY dan RK ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Ya, pertama saya pikir tadi kan dari pemberitaan juga sudah dijelaskan ya bahwa akan diputuskan terakhir Ibu Mega. Jadi saya pikir yang sekarang beredar juga bisa dikatakan belum final. Tanda kutip kalau kita lihat tafsir dari Mbak Puan, betul logikanya bahwa ketika Mas AHY yang tadinya saya sudah membuka hubungan komunikasi dengan PD Perjuangan, tapi kemudian akhirnya masuk ke dalam koalisinya Pak Prabowo, harusnya tidak mungkin lagi untuk masuk ke dalam nama bursa cawapres. Kang Emil juga penjelasannya kan lebih hanya kepada karena Golkar sudah menyatakan dukungan kepada koalisi Pak Prabowo, sehingga dalam situasi sekarang kalau tidak ada perubahan sulit berharap Kang Emil maju. Jadi bukan didasarkan pada alasan tidak match-nya antara kebutuhan dari Mas Ganjar dengan misalnya Kang Emil ataupun AHY. Karena kalau kita lihat misalnya khusus Kang Emil, saya pikir malah itu akan menjadi variabel komplementer yang saling melengkapi. Ketika kita tahu Mas Ganjar cukup kuat di Jawa Timur, sangat kuat di Jawa Tengah, dan belum cukup kuat di Jawa Barat sama seperti Pak Jokowi. Dan kita tahu Kang Emil bisa menutupi kelemahan itu. Jadi dari sisi variabel komplementer, sesuai juga dengan hasil survei, memang Kang Emil ini salah satu kandidat terkuat, bahkan bisa dikatakan terkuat kalau kita melihat dalam simulasi pasangan. Tapi kan masih ada hambatan, kemudian Kang Emil ada dalam posisi kader Partai Golkar, Munas atau Rapimnas yang menyatakan dukungan pada Erlangga, lalu apa solusinya? Jadi menurut saya sih ini belum tertutup, tapi memang harus ada hambatan yang diselesaikan kalau terkait dengan Kang Emil. Berbeda dengan misalnya Erick Thohir, sebenarnya hambatannya juga ada. PAN menyatakan dukungan terhadap Prabowo, tapi kita tahu mungkin derajatnya beda ya hambatannya, karena Erick Thohir ini kan bukan kader, tapi memang dicalonkan menjadi cawapres. Jadi belum lagi kita berbicara dalam sisa waktu sebulan, andai kata 10 Oktober katakanlah menjadi awal pendaftaran, masih sangat mungkin loh partai-partai yang sudah menyatakan pacaran istilah saya, sebelum ada janur kuning ini kemudian berpindah karena misalnya tawaran yang lebih menarik ataupun kompromi-kompromi politik yang masih sangat mungkin terjadi sampai jelang masa injury time. Mas Toto, faktor seperti apa kemudian bisa membuat RK bisa kembali kemudian dipertimbangkan PDIP menjadi pendamping Ganjar? Iya, kalau khusus untuk Kang Emil kan kalau kita lihat kan Golkar sampai saat ini walaupun betul Munas atau Rapimnas yang menyatakan dukungan kepada Mas Erlangga, tapi kita lihat kan sepertinya peluang untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo juga tidak besar. Minimal itu kalau kita lihat dari pemberitaan, jarang sekali nama Mas Erlangga disebut ya, lebih sering disebut nama Mas Gibran, lebih sering disebut nama Erick Thohir, atau belakangan muncul nama Khofifah Indar Parawansa dalam gosip-gosip politik. Bahkan yang sempat dimunculkan nama Ridwan Kamil oleh Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra misalnya. Buat saya itu agak mengagetkan karena harusnya yang di nomor satu kan adalah Mas Erlangga. Jadi bukan tidak mungkin pengambilan keputusan oleh Prabowo, misalnya nanti tidak menyertakan nama Mas Erlangga, kan Golkar bisa saja berpikir mengenai skenario lain. Andai kata kemudian Ridwan Kamil dicalonkan oleh koalisinya Mas Ganjar, kan tetap lebih menguntungkan bahwa minimal Golkar berhasil menyertakan kadernya untuk kemudian ada di kertas suara, dan efeknya bukan hanya dalam konteks kesempatan memenangkan pilpres, tapi efek ekor jas dalam pileg ketika kadernya bisa masuk dalam barisan kertas suara sebagai cawapres, itu menurut saya juga bisa menjadi variabel atau game changer. Oke, Mas Toto katakan memang betul-betul sudah dicoret ya, mana di antara Andika Perkasa, Mahfud MD, Sandiaga Uno, Erick Thohir, di antara keempat nama ini yang paling sesuai dengan kebutuhan PDIP untuk mendampingi Ganjar, Mas Toto? Tidak, sebenarnya bukan kebutuhan PD Perjuangan ya. Kalau PD Perjuangan kebutuhan pileknya itu sudah terselesaikan dengan infrastruktur yang kuat dan basis ideologi. Tapi kebutuhan Mas Ganjar untuk menang, mengejar 50% plus 1, apalagi kemudian analisis bahwa putaran kedua tidak mudah dimenangkan oleh Mas Ganjar. Jadi memang didasarkan pada variabel komplementer tadi.
bagaimana sosok pendamping ini bisa melengkapi entah itu dari sisi daerah ataupun segmen secara demografi yang Mas Ganjar misalnya masih lemah. Dilihat dari sisi itu kan dari basis geografi adalah orang yang cukup kuat bisa ada di daerah Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, atau dari sisi basis demografi terutama buat pemilih Islam secara politik yang memang seringkali harus dioptimalisasi oleh sosok wakil presiden karena memang sosok capres dari merah ini atau PDI Perjuangan itu kan lebih dikonotasikan kuat di barisan nasionalis. Jadi dari sisi itu kita bisa bicara mengenai Mahfud MD dalam konteks menguatkan basis NU dan menguatkan daerah tempur seperti Jawa Timur. Tapi juga balik lagi kalau menurut saya Kang Emil dalam konteks variabel komplementer juga masih memenuhi kriteria variabel politik keputusan Partai Golkar yang menurut saya harus jadi penyelesaian. Jadi kalau dilihat dari kebutuhan itu 3 nama lah. Ada Ridwan Kamil di situ, ada Mahfud MD di situ, dan mungkin ada Sandiaga Uno kalau kita mau kerucutkan dari beberapa nama menjadi 3 nama. Mas Toto, menurut Anda siapa kemudian figur yang bisa menggantikan RK untuk membuat Ganjar Pranowo kuat di Jawa Barat? Ya, kalau bicara Jawa Barat sebetulnya agak sulit ya, karena tidak banyak sosok yang kuat di Jawa Barat dalam level capres itu Pak Prabowo. Tapi agak sulit kita berharap ada duet Ganjar lawan Prabowo. Dalam konteks sosok yang kuat juga di Jawa Timur ya adalah Jawa Barat adalah gubernurnya Ridwan Kamil sendiri. Jadi kalau dari nama-nama yang tadi, mungkin kalau kita bicara Sandiaga Uno dengan basis investasi elektoral yang pernah dimiliki oleh Mas Sandi pada tahun 2019. Pak Prabowo Sandi kita tahu cukup kuat di Jawa Barat, mungkin punya peluang besar kekuatan di Jawa Barat. Basis P3 kita juga cukup kuat di daerah Periangan Timur seperti Ciamis, Garut, dan Tasikmalaya. Jadi kalau ditanya pilihan kedua setelah Kang Emil memang Sandiaga. Mas Toto, karena kemudian tidak banyak figur yang bisa menggantikan RK di Jawa Barat, apakah artinya kemudian PDIP akan mengalihkan fokus pertarungan di Jawa Timur nantinya? Akan bergantung pada siapa pilihan Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo kemudian juga mengambil sosok yang juga kuat di Jawa Timur, misalnya gosip politik terkait Ibu Khofifah Indar Parawansa, saya malah melihat jangan Mas Ganjar malah alangkah baiknya tidak masuk ke dalam arena pertarungan yang sudah terlalu ramai karena kemudian masih akan terbagi. Toh PDI Perjuangan dengan basis nasionalisnya sudah cukup kuat memiliki basis tersendiri di Jawa Timur yang misalnya berbeda dan berbagi dengan basis NU ya. Tapi kalau kita dasarkan pada kebutuhan ketika semuanya ramai bertarung di Jawa Timur, saya tetap kembali lagi ke bahasan pertama kita ya kan tadi. Kenapa tidak kemudian masuk ke basis yang tidak ramai, basis Jawa Barat tadi, yang walaupun Pak Prabowo cukup kuat, tapi kemudian bisa dipecah sehingga kemudian basis Jawa Barat bisa berimbang dengan Pak Prabowo atau Mas Anies, lalu kemudian Jawa Tengah tetap pasti akan menang Mas Ganjar karena memang basisnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan basis PDI Perjuangan. Jawa Timur andai kata berbagi pun masih cukup buat Mas Ganjar untuk menguasai Pulau Jawa. Mas Toto, bagaimana dengan Sandiaga Uno? Di bagaimana kemudian Sandiaga Uno ini bisa menguatkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024? Mas Sandi kan kita tahu karena punya investasi elektoral bersama Pak Prabowo dan latar belakangnya ya, yang kita tahu lahir di Riau, lalu besar di Gorontalo, darahnya Gorontalo. Jadi Mas Sandi ini kalau kita baca di survei pun termasuk linier dengan data suara Pak Prabowo Sandi 2019 itu cukup kan Sumatera dan di Sulawesi. Kalau kita lihat kecenderungannya kan segmennya kalau kita mau buat lebih spesifik lagi emak-emak ya. Dulu terkenal sekali Mas Sandi bisa menggarap basis tersebut. Jadi memang Mas Sandi ini punya keunggulan selain memang bisa melengkapi beberapa daerah di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Sumatera dan Sulawesi, tapi juga katakanlah secara psikologis mengerti bagaimana cara berkampanye Pak Prabowo dan sangat mungkin punya peluang untuk bisa memecah daerah-daerah basis yang pernah didatangi bareng Mas Sandi dengan Pak Prabowo untuk meminta suara Pak Prabowo, apalagi kalau kemudian dalam analisis survei Ganjar dan Prabowo ini yang masih paling punya kemungkinan untuk masuk di putaran kedua. Oke, baik. Mas Toto, terima kasih telah bergabung sama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Terima kasih, Mas Egan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.